Oke, soal nomor 6, diketahui bahwa persediaan awal 20 juta, persediaan akhir menurut buku besar 22 juta, persediaan akhir menurut hasil stok opname adalah 21 juta, pembelian sebesar 120 juta, retur pembelian 20 juta, retur penjualan 25 juta, diskon pembelian 5 juta, dan diskon penjualan 2 juta 500. Jadi perlu dilihat dulu di sini ada retur. Ada retur. Retur di sini adalah pengembalian artinya. Contohnya seperti retur pembelian. Misalnya kita orang membeli barang sama kita. Orang membeli barang sama kita, tapi ada kesalahan, bisa cacat misalnya. Ini retur ya. Bisa cacat. Retur. Bisa cacat, bisa tidak sesuai pesanan misalnya. Tidak sesuai pesanan. Jadi orang yang membeli mengembalikan ke kita. Jadi barang yang dikembalikan itu disebut dengan retur pembelian. Kemudian retur penjualan. Barang yang dibalikan ke kita tadi, bagi kita yang menjual itu disebut retur penjualan. Bagi mereka yang membeli, misalnya kita melakukan transaksi dengan perusahaan PT A. Jadi bagi PT A yang mengembalikan atau yang meretur ke kita barang tadi, itu disebut dengan retur pembelian. Sedangkan bagi kita disebut dengan retur penjualan barang tadi. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lihat di sini, berdasarkan data di atas harga pokok penjualan adalah, jadi yang kita cari adalah HPP, harga pokok penjualan. Itu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih, kemudian dikurang dengan persediaan akhir. Kita lihat dulu. Persediaan awal kita punya sebesar 20 juta. Kemudian pembelian bersih tidak ada di sini ya. Tidak ada. Kita lihat lagi persediaan akhir. Kita punya dua persediaan. Di sini ada persediaan akhir menurut buku besar sebesar 22 juta, kemudian persediaan akhir menurut hasil stok opname sebesar 21 juta. Mana yang perlu kita ambil? Yang perlu kita ambil adalah persediaan akhir menurut hasil stok opname. Kenapa? Kalau persediaan akhir menurut buku besar, ini akan dilakukan lagi jurnal penyesuaian. Seperti apa jurnal penyesuaian? Contohnya, kita membeli motor di tahun 2019 misalnya. Itu harga motornya sebesar 20 juta. Oke, 20 juta. Pada tahun 2022, itu harganya tidak lagi 20 juta. Bisa jadi misalnya 16 juta. Ini yang disebut dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini yang perlu disesuaikan, dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Yang ada pada persediaan akhir menurut buku besar. Jadi ini belum total. Sedangkan persediaan akhir menurut hasil stok opname itu sudah baku, sudah pasti. Oke. Jadi yang kita ambil adalah stok opname ya. Persediaan akhir menurut hasil stok opname yang sudah baku. Kita lihat di sini. Persediaan bersih kita tidak punya. Berarti kita harus cari dulu rumus pembelian bersih. Itu rumusnya pembelian ditambah beban angkut ditambah dengan retur pembelian
kurang dengan diskon pembelian. Karena kita sini menghitung kita menghitung pembelian bersih. Berarti kita mengambil diskon pembelian dan retur pembelian. Kita masukkan pembelian kita jumlahnya 120 juta. 120 juta ditambah dengan beban angkut sebesar 20 juta. Kemudian dikurang dengan retur pembelian sebesar 5 juta. Kemudian kita tidak memiliki beban angkut ya. Kita tidak memiliki beban angkut. Berarti langsung ke retur pembelian dan diskon pembelian. Totalnya adalah berapa? 95 juta. Kita sudah dapat nih pembelian bersih. Kita masuk ke HPP tadi. Persediaan awal kita sebesar 20 juta. Kemudian tambah pembelian bersihnya 95 juta. Dikurang dengan persediaan akhir 21 juta. Dapatnya adalah 94 juta. Jadi jawabannya adalah C.